Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Semoga dalam keadaan sehat dimanapun Ananda berada. Kembali lagi di pelajaran matematika dengan materi diskon dan pajak bersama Ibu Gezi Aprianti, anggota MGMP Matematika SMP Kota Padang. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menentukan besar diskon, menentukan besar pajak, menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang melibatkan diskon, menyelesaikan permasalahan yang melibatkan tentang pajak. Yang pertama, diskon. Akhir tahun adalah pesta diskon. Banyak pusat perbelanjaan memberikan diskon terhadap barang-barang yang dijual. Bahkan dituliskan diskon 15% bagi yang memiliki member. Bahkan ada produk yang ditawarkan dengan diskon 50%, terutama untuk kebutuhan pokok, pakaian, sepatu, dan lain-lain. Istilah diskon tentunya tidak asing lagi bagi kamu, bukan? Pada saat berbelanja di supermarket atau di pusat perbelanjaan, kamu sering menemukan kata diskon pada harga beberapa barang yang dijual. Akan tetapi, tahukah kamu yang sebenarnya diskon itu? Rabat atau diskon memiliki pengertian sama, yaitu potongan harga. Istilah rabat digunakan oleh produsen kepada grosir, agen atau pengecer, sedangkan istilah diskon digunakan oleh grosir, agen atau pengecer kepada pembeli. Diskon atau rabat juga diberikan oleh penjual kepada pembeli pada waktu tertentu untuk menarik minat para pembeli. Untuk menentukan harga suatu barang setelah memperoleh diskon, kita dapat menggunakan rumus berikut. Diskon sama dengan persen diskon kali harga kotor. Harga bersih sama dengan harga kotor dikurang diskon. Untuk lebih memahaminya, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Bu Dalti membeli baju di mall seharga Rp145.000. Toko tersebut memberikan diskon 15% untuk pembelian. Berapakah uang yang harus dibayar? Penyelesaiannya, harga pembelian sama dengan Rp145.000, diskonnya 15% sama dengan 5% diskon dikali harga pembelian. Diskon 15% sama dengan 15 per 100 dikali Rp145.000 sama dengan Rp21.750. Nah, uang yang harus dibayarkan yaitu harga pembelian dikurang diskon. Harga pembelian tadi adalah Rp145.000 dikurang diskonnya Rp21.750, sehingga uang yang harus dibayarkan adalah Rp123.250. Soal yang kedua atau contoh yang kedua yaitu sebuah toko memberikan diskon 20% untuk baju dan 15% untuk jenis barang lainnya. Jika Revi membeli sebuah baju dengan harga Rp75.000 dan sebuah tas dengan harga Rp60.000, berapa rupiah Revi harus membayar baju dan tas itu? Caranya, harga satu baju dan satu tas. Satu baju adalah Rp75.000 dan satu tas adalah Rp60.000, sehingga kita jumlahkan menjadi Rp135.000. Diskonnya 20% untuk harga baju dan 15% untuk harga tas. Jadinya 20 per 100 dikali 75% ditambah 15 per 100 dikali 60.000. 20 per 100 dikali 75% adalah Rp15.000, sedangkan 15% atau 15 per 100 dari 60.000 adalah Rp9.000. Kita jumlahkan diskon harga tas dan harga baju adalah Rp24.000. Jadi yang harus dibayar Revi adalah Rp135.000 dikurang Rp24.000 adalah Rp111.
Materi yang kedua adalah tentang pajak. Salah satu merupakan kewajiban warga negara adalah pajak. Pajak merupakan kewajiban dari masyarakat untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara. Menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi mendapat jasa balik dari negara secara langsung dan hasil pajak digunakan untuk kesejahteraan umum. Pegawai tetap dari perusahaan swasta atau pegawai negeri dikenakan pajak dari penghasilan kena pajaknya yang disebut pajak penghasilan atau PPh. Apabila kita berbelanja di dealer atau grosir atau toko swalayan, maka terdapat barang-barang yang harganya ditambah dengan pajak yang disebut pajak pertambahan nilai atau PPN. Adanya pajak penghasilan mengakibatkan penerimaan menjadi berkurang, sedangkan adanya pajak pertambahan nilai mengakibatkan harga bayar menjadi bertambah. Pajak penghasilan dihitung dari gaji mula-mula. Pajak pertambahan nilai adalah penambahan harga bayar sebagai pemenuhan kewajiban konsumen pada pemerintah. Untuk lebih memahaminya, mari kita lihat contoh berikut ini. Nita memperoleh gaji sebulan sebesar 2 juta rupiah. Dengan penghasilan tidak kena pajak sebesar Rp900.000. Jika pajak penghasilan atau PPh-nya adalah 10%, berapakah gaji yang diterima Nita dalam sebulan? Penyelesaiannya adalah penghasilan kena pajak sama dengan gaji kotor dikurang penghasilan tidak kena pajak. 2 juta rupiah dikurang Rp900.000, totalnya Rp1.100.000. Untuk mencari PPh, kita memakai rumus persen PPh dikali penghasilan kena pajak. Persen PPh adalah 10% dikali penghasilan kena pajak adalah Rp1.100.000. Maka hasilnya adalah Rp110.000. Besar gaji bersih sama dengan gaji kotor dikurang PPh. Gaji kotor adalah 2 juta rupiah dan PPh-nya Rp110.000. Jadi hasilnya Rp1.890.000. Jadi gaji yang diterima Nita dalam sebulan sebesar Rp1.890.000. Soal yang kedua atau contoh yang kedua, Aldi membeli sebuah pesawat radio dengan harga Rp180.000 dan dikenakan pajak pertambahan atau PPN sebesar 10%. Berapa rupiah Aldi harus membayar pesawat radio tersebut? Caranya, besar pajak pertama nilai sama dengan PPN dikali harga beli. PPN-nya adalah 10% dikali harga beli Rp180.000. Jadinya Rp18.000. Harga pesawat radio yang harus dibayar Aldi adalah Rp180.000 ditambah Rp18.000, totalnya Rp198.000. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Terima kasih.